Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya fit dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat baginda Rasul yang kelak di akhirat mendapatkan jatah syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, ada 5 hal yang ketika kita pandang itu hanya melihat saja sudah dapat pahala. Ada 5 hal yang kita pandang saja, kita lihat saja dapat pahala. Enggak diapa-apain, cuman dipandang wae dapat pahala, Pak Isa. Yang pertama adalah Ka'bah. Ka'bah itu ketika kita diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bisa memandang Ka'bah, hati kita merasa senang, itu dapat pahala. Mandang Ka'bah saja dapat pahala. Maka tidak heran kalau wong tua kita dulu itu seneng nian masang poster gambar Ka'bah di rumah. Itu bukan tanpa sebab. Memang ajaran kiai-kiai kita dulu, guru-guru kita dulu disampaikan, wong kalau mandang Ka'bah merasa seneng hatinya, itu mandang saja dapat pahala. Mungkin kan ini jadi ajaran. Kalau belum sempat mandang nian, ditakdirkan oleh Allah bisa lihat nian Ka'bah yang sesungguhnya di kota Mekah, mungkin pandanglah Ka'bah walaupun gambar. Mudah-mudahan itu juga bernilai ibadah, dapat pahala dari Allah, karena keinginan nian cuman belum tersampaikan mandang nian. Makanya orang tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu, rumah-rumah zaman dulu itu banyak itu yang pasang gambar Ka'bah. Sekarang udah jarang, rumah-rumah baru, rumah-rumah itu jarang yang dalamnya itu ada lukisan Ka'bah. Lukisan yang lain banyak. Yang kedua yang dipandang itu dapat pahala adalah Nabi Muhammad. Kalau kita ditakdirkan atau ada orang ditakdirkan bisa memandang wajahnya baginda Rasul, dia merasa senang dapat pahala. Dan warasatuhu, dan penerusnya. Sekarang kita tidak ditakdirkan hidup di zaman Nabi nggak bisa melihat baginda Rasul, tapi ada pewarisnya. Siapa? Para alim, para ulama. Jadi kalau ada orang alim, para ulama, guru ngaji di kampung-kampung yang ngajarin kita alif ba, yang ngajarin kita wudhu, yang ngajarin kita sholat, memandang para alim, para ulama seperti itu, hati kita merasa seneng, itu dapat pahala. Kan kalau kiai kami itu dulu gini menasihati, yang dikirim Fatihah itu jangan cuman guru-guru yang sekarang, tapi justru guru-guru dulu yang ngajarin kita alif, yang ngajari kita ba, yang ngajari kita kenal sa, yang ngajari kita kenal bisa baca Al-Quran, yang ngajarin kita wudhu, yang ngajarin kita sholat, itulah jauh lebih berhak untuk dikirimin Fatihah. Kadang itu dilupakan, itu guru-guru ngaji yang dulu-dulu, yang sekarang malah yang ya nggak ada salahnya, emang nggak ada salahnya guru sekarang atau yang dulu. Cuman yang jadi salah itu guru kita yang dulu. Misalkan saya sebelum mondok itu kan di rumah, di kampung belajar dulu sama guru-guru ngaji kampung. Kadang guru ngaji kampung itu dilupakan itu. Yang diingat guru-guru yang di pesantren, guru-guru yang di pondok. Itulah kelirunya kita. Padahal guru kita yang di kampung itulah yang luar biasa, istiqomah, yang luar biasa, bimbing kita untuk kenal dengan Al-Quran dan tata cara ibadah yang benar. Itulah yang kadang terlupakan. Dan memandang guru ngaji kita, kalau kita bahagia, kita senang, itu dapat pahala, Pak Isa. Kemudian yang ketiga, kalau kita mandang saja dapat pahala, itu Al-Quran. Belum dibaca ini, Al-Quran belum dibaca, baca pahalanya lain. Baca ada pahala sendiri, pegang Al-Quran ada pahala sendiri, melihat Al-Quran ada pahala tersendiri. Makanya kalau di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan orang yang paling bagus ingatannya,
Orang yang paling tajam ingatannya sampai sepuh sampai tua itu adalah orang yang membiasakan membaca Al-Quran binador dengan cara melihat. Makanya ajaran-ajaran di pesantren gini, walaupun pesantren itu pesantren tahfidz, pesantren itu pesantren hafalan Al-Quran, tapi diajarkan sesekali buka Al-Quran untuk dibaca. Jangan hafalan terus, jangan pakai hafalan terus, tapi Al-Quran dibaca. Kenapa? Saraf mata itu ke otak dan lain sebagainya. Itu kalau di kitab diterangkan orang yang paling cerdas dan terjaga dari kepikunan itu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan cara melihat. Melihatnya saja dapat pahala, membaca ya dapat pahala, megang Al-Qurannya saat membaca pun dapat pahala. Makanya luar biasa ketika orang baca Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang dipandang saja dapat pahala itu orang tua kita. Kita masih punya orang tua, kemudian memandang orang tua kita itu hati kita seneng, itu dapat pahala. Mandang saja dapat pahala, apalagi kebalikannya, kita bisa hormat, kita bisa takdim, bisa berbakti ke orang tua, jauh lebih besar pahalanya. Mandang wong tua wae hati kita merasa seneng, itu pahalanya, rahmatnya luar biasa. Susah apa gampang? Susah kadang. Kita melihat orang tua mungkin merasa direpotkan dan lain sebagainya, merasa jengkel, itu susahnya. Makanya mandang orang tua saja di hadapan Allah pahalanya luar biasa. Yang terakhir, yang dipandang saja dapat pahala di hadapan Allah itu adalah memandang istri kita. Kita punya istri, memandang wajah istri, mandang saja, nggak diapa-apain ini Pak Isa. Mandang saja, cuman dipandang wae, hati kita seneng, itu dapat pahala. Baru dipandang Pak Isa, belum diapa-apain. Iya, ini baru dipandang wae, belum diapa-apain. Cuman mandang kita seneng, itu pahala, dapat pahala di hadapan Allah. Begitu juga istri mandang suami, di hati merasa senang dapat pahala. Itu makanya di suatu riwayat itu gini, idza nadarat rajulun imraatihi fanadarat ilaihi fanadarallahu bin nadrin rahmatin. Barang siapa ada istri atau suami, misalkan suami mandang istri senang, bahagia dengan pandangan kasih sayang, istri itu juga memandang suami dibalik atau dibalas dengan pandangan yang jauh lebih mesra. Fanadarallahu binadrin rahmatin, maka Allah memandang kedua pasangan itu dengan pandangan kasih sayang. Nah, kalau mandangnya jengkel-jengkelannya lain tuh. Iya.